Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan share-nya kakak, selamat mendengarkan. Puluhan juta pasukan iblis Yetian masih berada di dalam istana 10.000 iblis. Xiao Yan dapat memobilisasi pasukan iblis ini kapan saja, dimanapun mereka berada. Kehadiran mereka juga akan memberikan perlindungan bagi istana 10.000 iblis, sekaligus menjadi pencegah bagi Xiao Yixian. Perjalanan Xiao Yan saat ini adalah kembali ke pedang ilahi kuno. Ia memiliki dua jiwa gua void yang misterius dan api Jimmy Yan peringkat pertama. Ia telah mencapai terobosan ke tingkat ketiga cermin 9 Yuan, melampaui alam aslinya. Namun, setelah menerima api Jimmy Yan, ia tidak menunjukkan tanda-tanda peningkatan. Inilah belenggu 9 Yuan. Kemampuan untuk memahami lebih banyak esensi daring terbatas pada 9 Yuan. Hanya maju ke tingkat keempat alam transenden yang memungkinkan. Xiao Yan masih belum menemukan jawabannya, karena meskipun ia telah memperoleh api Jimmy Yan, ia belum benar-benar menguasainya. Pemilik api Jimmy Yan sebelumnya di dalam dirinya belum mengajari Xiao Yan cara menggunakannya, jadi ia masih perlu menguasainya sendiri. Dalam perjalanan mereka, Xiao Yan dan Ye Beijing muncul secara bersamaan di suatu tempat di kekosongan Nanling. Dengan menggunakan pedang pemberian permaisuri, Xiao Yan dapat langsung merasakan lokasi alam dewa lembah yang bergerak. Xiao Yan memegang pedang giok di tangannya, kilatan cahaya menyambar. Keduanya melangkah maju lagi, menghilang ke dalam kehampaan dan memasuki alam dewa kuno. Tempat itu ramai dengan aktivitas. Sejak kedatangan pertama Xiao Yan, alam dewa kuno telah mengalami perubahan yang luar biasa. Alam dewa kuno menyambut aura ilahi yang kuat, menyediakan sumber daya untuk kultivasi. Xiao Yan sudah bisa merasakan peningkatan kehadiran aura kuat saat memasukinya. Saat memasuki alam dewa kuno, Xiao Yan melihat bahwa kakak-kakak seniornya telah mengantisipasi kepulangannya dan telah tiba lebih awal untuk menyambutnya. Masing-masing dari mereka tersenyum lebar, menatap Xiao Yan dengan rasa terima kasih. Kakak-kakak seniorku telah membuka jalan untukku, kalau tidak, perjalanan ini tidak akan semulus ini. Xiao Yan tersenyum. Terakhir kali ia kembali, ia tidak melihat mereka membuka jalan. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, beberapa kakak seniornya bertukar pandang bingung. Kami telah mengasingkan diri di alam dewa lembah dan belum pergi, kata Keyun. Sepertinya Yang Mulia Ratu berbohong, tetapi kali ini berjalan lancar. Terima kasih, kakak-kakak senior. Xiao Yan menangkupkan tinjunya dan membungkuk sambil tersenyum. Para kakak senior memperhatikan sedikit perubahan dalam tatapan Xiao Yan. Adik junior, Yang Mulia Ratu berkata, aku telah memintamu untuk kembali. Pergilah ke paviliun 1000 mesin untuk menemuinya. Keyun tersenyum. Xiao Yan mengangguk, lalu menatap Ye Beijing. Kalau begitu aku harus merepotkan kalian, kakak-kakak senior, untuk membantu menghibur kakak senior dari alam iblis abadi kuno ini. Xiao Yan selesai berbicara dan menuju paviliun 1000 mesin. Setelah Xiao Yan pergi, para kakak senior mengangkat tangan dan menangkupkan tinju mereka untuk memberi salam. Tatapan mereka pada Ye Beijing terasa familiar. Apakah kalian kakak-kakak senior Xiao Yan? Kalian sangat tampan. Mau minum bersama? Setelah itu, kita bisa mandi dan tidur bersama. Aku juga mau. Ye Beijing mengipasi matanya lebar-lebar dengan kipas daun palem. Kata-katanya membuat beberapa kakak-kakak seniornya ketakutan, yang langsung mundur dengan tergesa-gesa. Ayo kita ajak kalian jalan-jalan. Wanita secerah itu jarang. Mereka tidak menyangka gadis giok legendaris ini benar-benar nyata. Siapa yang tahan membayangkan suaminya kembali? Eksekusi berjalan lancar. Di dalam paviliun 1000 mesin, permaisuri, berpakaian putih, duduk bersujud di atas tikar, kuasnya dengan lembut mengusap tinta sebelum menggoreskannya ke kertas nasi. Xiao Yan masuk dari aula utama. Gulungan itu membentang dari meja permaisuri ke seluruh aula, membentang lebih dari 100 meter. Semua desainnya anti-inflamasi, meskipun penampilannya bervariasi. Semuanya berjalan relatif lancar, meskipun ada juga beberapa bahaya. Xiao Yan mengangguk, mendekati permaisuri, dan menangkupkan tangannya membentuk busur. Aku menggambar ini untukmu, tapi akan butuh waktu untuk menyelesaikannya, kata permaisuri. Xiao Yan menatap ekspresi permaisuri yang intens dan dengan lembut menyentuh dahinya. Dari sudut ini, ia tampak sangat cantik. Permaisuri,
Bagaimana kita harus melanjutkan? Xiao Yan tak pernah merasa tenang sedetik pun. Ia tahu kekalahan Taixu hanya sementara dan lebih strategis, dan ia tidak tahu rencana Taixu. Meskipun ia dan tabib kekaisaran Suqian telah sepakat secara lisan untuk bekerja sama, bisakah Suqian Taiyi benar-benar dipercaya? Dan apakah Suzu benar-benar Raja Taixu? Pada levelnya saat ini, bahkan menyaksikan sesuatu dengan mata kepalanya sendiri mungkin belum tentu mencerminkan niat Taixu yang sebenarnya. Jauh lebih rumit daripada yang dibayangkan Xiao Yan. Tak perlu khawatir. Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, dengan hanya mengandalkan kekuatan Taixu, akan membutuhkan setidaknya ribuan tahun untuk mematahkan perang melawan dunia sensi. Baru-baru ini, mereka bahkan telah berhenti menghancurkannya. Sang Ratu, sambil melukis, perlahan berkata, aku masih belum mengerti Taixu. Bagaimana mereka akan melawan sensi? Apa rencana mereka? Ratu, bisakah kau menceritakan detailnya? Tanya Xiao Yan tegas. Sang Ratu menghentikan kuasnya dan mengangkat matanya yang indah, tenang namun luar biasa indah. Pertempuran ini mungkin dimulai dengan serangan balik. Aku sudah bersiap untuk menyerang balik Taixu. Tapi sekarang kita harus menunggu kesempatan yang tepat. Sang Ratu berbicara, lalu menundukkan kepalanya untuk melanjutkan melukis. Xiao Yan tak kuasa menahan diri untuk melirik gulungan itu. Sosok di dalam gulungan itu sangat mirip dengannya, meskipun pakaian dan sosok mereka berbeda. Mengenai waktu yang disebutkan Ratu, Xiao Yan tidak mempertanyakannya lebih lanjut. Tidak perlu mempertanyakan tindakan Ratu. Ia hanya ingin Xiao Yan berhenti berkutat pada pikirannya dan fokus sepenuhnya pada kultivasi. Ini aku, bukan aku. Ini dunia anggurmu, gumamnya. Jadi, pelan-pelan saja. Sang Ratu bertanya, meskipun Xiao Yan tahu Ratu senang melukis, ia tidak mengerti mengapa ia melakukannya. Ia masih melukis sekarang. Apa maksud lukisan ini dunia anggurnya? Xiao Yan tidak bertanya. Ini pertanyaan yang tidak akan ditanyakan orang bijak. Jika tidak ada lagi, Ratu, aku akan kembali ke istana. Xiao Yan menangkupkan tinjunya sedikit. Kau sekarang telah mencapai tingkat ketiga dari 9 takdir. Silakan bicara lagi dengan Ratu. Postur Xiao Yan tetap tidak berubah, seolah-olah kekuatannya selalu di bawah kendali Ratu. Memang, ia belum membaik sejak mendapatkan api Jimian. Tingkat keempat ini bahkan tidak memiliki sedikit pun persepsi atau pemahaman. Xiao Yan menjawab, kesempatanmu untuk menerobos bukan di dunia gunung dan laut. Raja Ulat Sutra Badak Ilahi pergi ke sana. Kau juga harus pergi ke sana. Raihlah pencerahan di sana dan transendensikan diri ke alam transenden. Ratu kemudian berbicara. Xiao Yan mengerutkan kening mendengarnya. Apakah kau meninggalkan dunia aliran ilahi lagi? Xiao Yan sebenarnya tidak ingin pergi. Terakhir kali ia meninggalkan Ratu, ia ditangkap oleh Taixu. Meskipun Ratu bertindak dengan sengaja, ia tak bisa menahan diri untuk mengkhawatirkan dunia gunung dan laut. Perselisihan sipil terus berlanjut, seperti halnya para dewa dan iblis. Prajna dari alam kuno dapat membantu dan mengumpulkan kekuatan. Inilah tujuan sejati perjalananmu. Untuk terus maju dalam kekuatan, kau membutuhkan lebih banyak kesempatan dan keberuntungan. Ambil apa yang kau butuhkan dan rebut apa yang kau butuhkan. Ratu berbicara dengan suara yang paling lembut, namun dengan kata-kata yang paling mendominasi. Berjuang untuk keabadian di tanah suci adalah perebutan sumber daya. Sekarang, ini adalah perebutan keberuntungan. Lebih penting lagi, memahami jalur kultivasi diri sendiri hanya akan semakin sulit. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan sudah dukung Mimin di Saweria, link di deskripsi. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.